dalam kisah, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 4 dan ayat 5, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta bendanya yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ini perjalanan di mana ayat ini menceritakan bahwa Abraham itu keluar dari negerinya, keluar dari kampung halamannya, tapi dia tidak sendiri. Dia membawa Sarai istrinya, juga dia membawa keponakannya yaitu Lot. Bapak Ibu, coba kita perhatikan. Abraham ini pergi ke tanah Kanaan di mana tempatnya Abraham tidak tahu. Tapi karena dia beriman kepada Tuhan, dia percaya Tuhan yang memanggil dia, pergi dia. Dan istimewanya istrinya ikut, itu tidak apa-apa karena memang ini istri bersama-sama dengan suami. Tapi ini keponakannya. Lot bersama-sama dengan Abraham ikut juga pergi. Berarti mereka sungguh percaya kepada Abraham. Abraham sendiri saja tidak tahu dia akan pergi kemana. Tapi yang ikut bersama juga kita melihat bahwa betul-betul orang yang ikut bersama Abraham, mereka begitu percaya kepada Abraham. Sedangkan mereka juga tidak tahu Abraham akan bawa mereka kemana. Ke tempat yang bernama Kanaan itu di sebelah mana. Kemudian perjalanan kedua mereka pergi lagi, dan Alkitab mencatat di dalam bacaan kita di ayat yang kelima. Juga Lot ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Kali kedua, perjalanan pertama keluar dari kampung halaman, dari Haran ke tanah Kanaan. Lalu dalam perjalanan itu mereka singgah di Mesir. Di Mesir itu mereka singgah, tetapi kemudian ada konflik yang terjadi. Abraham membawa dengan keluarganya bersama juga dengan Lot, mereka pergi lagi menuju ke tanah yang Tuhan janjikan, dan mereka singgah di tempat yang bernama Negeb. Tadi kita perhatikan bahwa perjalanan pertama waktu Abraham bersama Lot keluar dari Haran, itu ayat mencatat bahwa Abraham sendiri yang bawa harta kekayaan, Lot sombong. Tapi pada perjalanan yang kedua ini dikatakan bahwa Abraham membawa harta kekayaan, Lot juga sama sebagaimana yang tadi kita lihat di dalam ayat yang kelima. Kita lihat perbandingan apa saja barang bawaannya mereka. Di dalam ayat yang kedua dari Kejadian 13 ini dikatakan, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Ada 3 yang disebutkan harta yang dibawa. Ada ternak, bukan saja ternak, tapi banyak sekali ternak yang dibawa. Lalu kemudian perak, lalu kemudian emas. Tapi Lot juga kaya, tapi tidak lebih kaya dari Abraham. Lot punya juga apa? Dia punya di ayat yang kelima, ada domba, ada lembu, dan ada kemah. Ayat yang ketujuh, karena itu terjadilah perjanjian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Filistia di negeri itu. Tadi dikatakan kan mereka punya banyak ternak, berarti mereka juga pasti punya banyak gembala yang menggembalai ternak mereka. Nah, di sini terjadi perselisihan, di sini terjadi konflik. Bagaimana antara gembala-gembala dari Abraham dan gembala dari Lot. Kalau kita bertanya, apa yang menjadi masalah? Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam, sebab harta milik mereka amat banyak. Saya baca ayat ini dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, karena itu tanah di situ tidak cukup pada runtuhnya untuk didiami mereka berdua, sebab ternak mereka terlalu banyak. Ada beberapa hal yang kita akan belajar yang saya bagikan bagi kita semua pada saat ini. 2 poin besar yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah konflik yang terjadi berkaitan dengan hal jasmani. Betul tidak? Ini bukan dong berkumpul gara-gara satu mau masuk gereja dan satu
satu sebab, bukan. Ini hal jasmani yang membuat sehingga mereka berkonflik antara satu dengan yang lain. Adalah orang beriman bisa mengalami konflik secara jasmani. Tapi yang kedua, konflik itu harus segera diselesaikan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita lihat di sini di ayat yang ke-7 itu terjadi masalah. Lalu di ayat yang ke-8 Abraham panggil Lot bicara baik-baik. Kalau hari ini firman Tuhan datang kepada Bapak Ibu, belajar dari kata kita lihat bahwa dia mengatakan kalau kita saudara, seharusnya sesama saudara itu sudah saling berbincang, sesama saudara sudah saling berbicara. Kalau saya lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dia bilang begini, Abraham berkata kepada Lot, kita ini saudara. Luar biasa, orang bapak-bapak yang sudah 75 tahun lebih, itu dari bawah luar biasa. Datang dia mempergunakan dan dia bilang, oh ini saudara. Indah sekali ya. Kalau hari itu ada yang begitu, pasti kita aman. Tapi tidak. Tidak baik jika orang-orang dan orang-orang pun saling bertengkar. Poin kedua, setiap konflik mempunyai solusi. Betul tidak? Berikan apa solusinya? Bagian pertama, perpisahan. Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Betul juga ya, berpisah itu juga ada hal lain. Betul tidak? Kalau betul kakak adik tinggal satu rumah itu, ada yang di sini kakak adik tinggal satu rumah 2 tahun aman-aman, sama lain. Bawa datang istri, bawa datang suami, tinggal sama-sama satu rumah, saling teman lain. Pasti ada saling cek. Dan solusinya bisa, masing-masing tinggal jauh. Satu tinggal di Goa, satu tinggal di Nurul sini. Dan setelah itu sebulan sekali baru berjumpa. Berarti di sini berpisah itu baik supaya orang itu bisa rindu. Rindu itu bisa terjadi karena jauh toh. Dan yang paling terakhir ada sikap yang Abraham tunjukkan, yaitu Abraham menunjukkan sikap yang rendah hati dan Tuhan memberkati. Amin.